biasa kumpul ngariung bongkok ngaronyo dina acara rapat koordinasi sareng evaluasi perjalanan pembangunan Masjid Al Jalil. Alhamdulillah panginten salah satu peninggalan karuhun urang sadayana Haji Aba atau Nabi Haji Abdul Jalil kalasan masih kene runtuyan simkuring panginten sadayana ieu para wargi sadayana surade mah panginten tos teu bireut deui kerehan anjeunna di Cigangsa mohon yang Wirasanti Dalem atau Nabi Sangga Parana utupna panginten. Alhamdulillah urang sadayana tiasa ngamanfaatkeun eta hibah di karuhun urang sadayana anu upami ngariung kieu simkuring sok emut bernostalgia heula sakada panginten kapungkur zaman almarhum mertua simkuring nuju janten DKM di dieu ngabangun masjid nuju zaman Orde Baru harita mah panginten dina pengumpulan dana teh teu patos sesah tiasa kempel 100 juta teh tiasa ngabangun Masjid Al Jalil kapungkur. Alhamdulillah upami ayeuna mah komo barengan ku Covid-19 rada sesah ngempelkeun dana ka pembangunan teh kitu. Sareng kemungkinan sanes sanaos aya hal-hal anu sifatna faktor pendukung kanggo urang sadayana nu ngajantenkeun hiji harapan besar atau napi optimisme kanggo membangun sareng melanjutkan ieu pembangunan masjid teh. Salah satu di antawisna jumlah penduduk anu di wilayah nama Surade teh Kecamatan Surade pangseueurna kana 77.000 langkung jumlah pendudukna sareng tingkat ekonomi jalaran Surade mah dijantenkeun pusat atau sentra perekonomian di wilayah 6 termasuk di Tegabuleun oge ka dieu sareng tingkat pendidikan oge. Alhamdulillah di urang mada aya sabaraha perguruan tinggi sanaos masih keneh kampus 2 tapi memberikan kontribusi langkung kanggo peningkatan kualifikasi akademik atanapi tingkat pendidikan ke masyarakat Surade. Tiasa kabuktoskeun ku urang sadayana di Surade tos seueur warga masyarakat anu tingkat pendidikanana S3, S2, S1 tos seueur gitu. Taya hiji faktor pendukung kanggo urang sadayana salah sawiosna di antara pengaruh tina pendidikan teh mampu atanapi tiasa melakukan komunikasi dengan berbagai pihak termasuk panginten ku panitia jajaran panitia pembangunan Masjid Al Jalil ayeuna parantos dilaksanakeun berbagai kegiatan atanapi koordinasi ke berbagai pihak sehingga setidak-tidaknya mampu memberikan kontribusi yang banyak walaupun acan optimal panginten upami dana masih seueur kakirangnya Pak Mansur masih seueur kakirang perkawis dana tapi harapan besar atanapi optimisme kita harus terus dibangun dina diri urang ulah aya rasa pesimis atau berkecil hati gitu. Magi dina Islam parantos digariskeun parantos diamanatkeun manjada wajada upami urang tejeng tangtos parang salajengna panginten dangkin aya laporan di panitia kanggo perjalanan pelaksanaan pembangunan ieu mung panginten sakali deui simkuring ngemutan kasadayana teu weudeuh-weudeuh ngajak kasakupna lapisan masyarakat panginten khususna pribadi simkuring sebagai warga di dieu sebagai keturunan ti karuhun Al Jalil mewakili panginten rencangan sadayana para wargi sadayana di Surade insya Allah melalui berbagai event berbagai kegiatan pertemuan di tingkat desa atau napi sanesna kamari ge hoyong aya sosialisasi deui atau napi penguatan di Pak Haji Doli. Alhamdulillah aya pesen gitu penguatan terutama melalui kecamatan pacamat sareng simkuring ka desa-desa margi katingali aya Pak Haji babara desanya itu anu kurang memiliki kepedulian padahal Masjid Al Jalil adalah masjid kecamatan masjid besar sebagai simbol bagaimana
kehidupan keagamaan di Kecamatan Surade biasana ditingali tina performan atau nafi penampilan masjidna. Pami ayeuna nuju rehab, kemudian suatu saat sudah terbangun masjid yang megah, yang indah, dan penghuni atau para mustaminya banyak, insya Allah itu akan memberikan gambaran sejauh mana kehidupan keberagamaan di Kecamatan Surade itu bisa dilaksanakan dengan baik. Akan menjadi satu ikon yang besar bagi Kecamatan Surade yang saat ini sudah dikenal di berbagai daerah luar Kecamatan Surade, luar Kabupaten Sukabumi, bahkan luar Jawa Barat pun sudah dikenal, terutama ditunjang sareng berbagai kondisi-kondisi nu aya di Surade, utamina semacam destinasi wisata anu aya di Kecamatan Surade biasa itu ngabangun mengikut mensosialisasikan kanggo nama besar Kecamatan Surade. Itu secara umum panginten. Atu langkung khusus panginten dina perjalanan pembangunan masjid ieu bade disangakeun ku kersana Pak Haji Doli kanggo nyangakeun laporanana mangga di persilahkeun waktu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'inu ala umuri wajib. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sallallahu Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama mari kita mengucapkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan nikmat kepada kita, nikmat iman, nikmat Islam dan nikmat Islam. Alhamdulillah nikmat itulah kita semuanya pada kesempatan ini bisa berkumpul pada silaturahmi di tempat atau di masjid yang mulia ini. Salawat dan salam dan limpahan kepada Nabi kita Muhammad SAW kepada keluarga ya, mudah-mudahan kita semuanya bisa Allah dari Allah Subhanahu wa taala. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Sekmat dan telah hadir, juga terima kasih kepada Ketua MUI telah hadir, juga kepada Ketua BAJ, juga kepada petugas dari Kantor Urusan Agama yang hadir. Semuanya rekan-rekan para panitia, saya ucapkan terima kasih atas hadirnya. Mudah-mudahan langkah Bapak datang untuk kita berkumpul mengenai laporan ini dapat disimak dan mudah-mudahan ini merupakan satu cerahan untuk keberlangsungan pembangunan masjid ini. Di sini Bapak narasi pembangunannya Masjid Al-Adil ini kita melihat dasar pertimbangan daya tampung jamaah masjid itu. Yang pertama di tahun belakang, kenapa masjid ini direhab secara total? Pertama ada masukan bahwa masjid ini bentuknya masih jadul. Yang kedua, apabila dilaksanakan Idul Fitri yang belakang sebelumnya ada COVID ini tidak memadai, sehingga suka dipasang tenda-tenda depan. Tapi sekarang karena dengan COVID-nya masjid itu berkurang. Kenapa? Karena banyak orang kita ditahan untuk mudik akhirnya. Tetapi dengan adanya itu maka ke belakangnya ada salah satu musyawarah dari petinggi-petinggi pemerintah Kecamatan Surade, Pak Camat dan juga kepala kota, bahwa kita dirancangkan harus apa yang disebut oleh Pak Sekmat tadi merupakan suatu ikon ataupun potret untuk melihat keagamaan yang ada di Kecamatan Surade. Dengan menampilkan masjid berarti masyarakat luar dari Surade sudah menilai tentang keagamaan yang ada di Kecamatan Surade. Kemudian pada waktu itu atas pertimbangan itu maka DKM melakukan sosialisasi dengan elemen utama untuk memperbincangkan rencana pembangunan serta rehab total itu. Dan akhirnya setelah rembukan beberapa hari, nah
dimusawarahkan untuk muncul hasil rapatnya itu ada surat sampaikan di infopos itu, sehingga panitia itu melakukan sosialisasi dan publikasi menindaklanjuti hasil musyawarah itu, sehingga membuatkan satu perencanaan, membuatkan proposal, koordinasi dengan lembaga dan aneka urusan kerja lainnya. Kesepakatan awal itu aksi rehab akan ditunda hingga terkumpul lebih dari 1 miliar oleh panitia. Kewakadak waktu cerita teh pas segmen tentang ngantos sepados eta artosna kumpul samiliar heula. Tapi ada teh lama-kelamaan ngantos artos anu samiliar teu muncul wae. Malahan ka ratusan ribu ge teu muncul. Ayeuna seueur anu nyarios kieu geus sedek ayeuna mah kitu. Urang awetan sugan we harus sedek mah ningalieun aya mah anu simpati gitu. Nah, saterusna sajeungna hanya memberikan gambaran yang datang dan dialami laporan cerita. Nah, waktu sarita teh setelah terkumpul dana, waktu sarita aya dana salir nyata anu memasihkan di Pemda di Depok lewat Pemda. Kulantaran eta teh kedah ada pertanggungjawaban dalam arti SPJ ternyata kan, sehingga beberapa bulan tersendat waktu itu. Sedangkan dari Pemda minta SPJ-nya. Akhirnya sepakat para panitia itu dibangunkan untuk membuatkan fondasi yang sekelilingnya, kemudian tertunda lagi, sehingga akhirnya terbentur dengan pertundaan itu karena tidak ada dana yang terkumpul tadi, dipaksakan untuk mulai pembongkaran. Tetapi di sini banyak kendala-kendala yang harus dihadapi oleh para panitia. Kendala-kendala itu seperti ada kendala dari internal dan ada kendala dari eksternal. Pertama dari internal itu dengan kondisi panitia dirasakan oleh saya ya, ini terkait dengan keragaman kelembagaan. Nah, kenapa? Karena petinggi-petinggi yang kecamatan sudah ada seperti Pak Camat, kemudian Pak Danse, juga Pak Dan Ramil, di sampingnya juga kepala itu karena ada mutasi, kadang-kadang ada pensiun, sehingga untuk fokus kepada pembuangan itu terbengkalai karena ada pergantian pimpinan. Kemudian di situ juga panitia-panitia itu sebetulnya itu orang-orang yang melibatkan kepala dinas dan instansi. Salah satu contohnya itu kepala SMA, kepala SMP, kepala dinas, kepala PU, kemudian kepala puskesmas. Nah, itu panitia-panitia itu. Kemudian pada pelaksanaan itu masih kurang dominan, sehingga kenapa saya sampai terjun dibuatkan salah satu panitia yang harus terjun mengkoordinir atau mengatasi masalah ini, karena pada waktu itu saya menengok Pak Mansur, beberapa orang kerja seribu DKM. Setelah datang, karena Pak Mansur pada waktu itu beliau tidak bisa berbicara, akhirnya menunjuk isyarat dengan menunjuk saya dengan tangan gini, menunjuk saya dengan Ustadz Oleh gitu. Saya tidak paham apa maksudnya, tapi disambung, dijelaskan oleh istrinya pada waktu itu, oleh Ibu Yiyim. Oh, kenapa ya teh masjid sok turikeun gitu. Nah itu, sehingga saya itu merasa terpanggil. Merasa terpanggil dengan ada petunjuk itu dengan Ustadz Oleh. Padahal saya sebenarnya pada waktu itu bukan salah seorang untuk jadi panitia pelaksana. Hanya saya itu selaku seksi akomodasi pada waktu itu. Karena dengan dana itu maka saya merasa terpanggil, saya dikerjakan. Kemudian Pak kendala eksternal, kalau tadi kendala internal itu kendala eksternal, karena kita itu di dalam penelitian itu belum ada sinergi atau belum ada kebersamaan secara kekompakan untuk mengatasi ini.
jadi Kabumi, tersendat kayak gitu. Sehingga begitu ini di Sukarata, dilakukan di Jalan Lapang terjadi masalah COVID yang akhirnya tidak bisa bergerak secara maksimal. Walaupun ada hambatan itu, tetap kami sebagai panitia berjalan terus seadanya dan semampunya. Yang akhirnya sampai begini. Yang akhirnya setelah itu Pak ada dari bantuan-bantuan dari pemerintah, sama itu Pak tadi yang pertama yaitu dari yang 50 juta dari Depak lewat Pemda, kemudian ada lagi dari Bupati pada waktu itu ya. Pada waktu itu dari Bupati 100 juta dipaksakan untuk dilakukan pada tiang-tiang ini, tiang-tiang terpancang. Kemudian setelah itu mengumpul dana lagi, ada dana-dana dari yang lain, terutama donatur, yang kedua dari CSR. Nah, dana-dana itu masih tersendat. Tapi pada waktu itu dana-dana yang dimusyawarahkan oleh pihak panitia dengan aparat pemerintahan di tempat Surabaya, dana yang paling dominan itu adalah dari masyarakat. Yang dikenakan masyarakat itu ada yang 100.000 per kakak dalam jangka 1 tahun pada waktu. Kemudian ada lagi dana yang dari PNS per bulan pada waktu 10.000. Seluruh siswa-siswi itu ada 100.000. 1.000 Pak. Kalau di sini ada 20.000 infak PNS itu per bulan sampai dengan selesai masjid itu. Nah itu jadi rumusannya gitu pada pertama. Tapi ini tidak jalan. Pungut dari dari PNS tidak jalan. Kemudian anak belajar infak yang seluruh siswa dari SMA tingkat SMA ke SMP sampai SD itu tidak jalan. Kenapa? Karena terlambatnya itu masalah ketindaklanjutinya tidak dilaksanakan. Nah itu jadi akhirnya tersendat. Sehingga dalam pelaksanaan pembangunan ini Pak terjadi lambat. Akhirnya tersendat sampai sekarang itu sampai mencapai 4 tahun lebih dari mulai tahun 2016 belum apa-apa. Tadi itu kendala-kendalanya dari kesana dan karena kemudian pertamanya untuk menghargai dana itu panitia di sini menjual almanak pertama ini, itu pun tidak jalan. Ini almanaknya ini. Nah, itu tidak jalan. Kemudian infak antar RT ke desa kelurahan itu pun tidak jalan. Kenapa? Koordinasinya atau tindak lanjut tidak dilaksanakan. Kemudian yang paling saya mengkhawatirkan ini akibat kita itu kelemahan kita itu para panitia itu tidak ada kebersamaan untuk kerjasama mengatasi ini. Yang akhirnya kemarin saya itu untuk mencari jalan keluarnya itu yaitu bersama-sama dengan Bajnas di Kecamatan Surabaya datang ke desa-desa untuk bersama-sama supaya panitia pembersih itu jangan sampai mengumpulkan para RT 2 kali gitu. Makanya kami panitia numpang dengan Baj untuk sosialisasi ini. Dan pada waktu itu terdiri dari 4 tim semua. Nah setelah itu ada kerjasama dengan para RT, ini pun tidak jalan. Akhirnya tersendat semua. Yang akhirnya Bapak, karena saya tidak mau, orang bilang katanya orang yang paling bodoh apabila terjebak ke dalam lubang 2 kali pada lubang yang sama. Dulu sudah ada sosialisasi, tapi tidak ada tindak lanjutnya. Oleh karena itu saya sekarang itu membuatkan langkah sosialisasi ulang gitu. Kemudian Bapak, ini kelewat ya. Aksi tahapan kedua tadi setelah ada uang itu kami si balok ini ya. Kemudian menjabat infak melalui kwitansi yang kecil dan melalui
WA ataupun mulai dengan aplikasi. Alhamdulillah itu ada menambahkan bahan dana-dana yang masuk dari luar melalui aplikasi dan melalui teman-teman di para panitia ataupun para jamaah pada waktu itu teman yang mempunyai nasib baik gitu. Akhirnya sedikit-sedikit menambah. Kemudian ada sosialisasi ke jamaah pada waktu pengumpulan dana itu, terutama pada waktu mengadakan kuliah subuh. Walaupun pada itu kami dicegah oleh pihak pemerintahan jangan sampai ada berkerumun, tapi saya memaksakan diri karena saya mempunyai tujuan yang utama pada waktu kuliah subuh itu. Tapi dipaksakan dan saya didukung oleh MUI pada waktu itu pada waktu sidang keagamaan di KUA Kecamatan Curade, yang akhirnya alhamdulillah mendapatkan uang yang sangat signifikan gitu dari hasil daripada kuliah subuh itu. Dan bapak-bapak perlu ketahui bahwa dari tahun ke tahun tetap ini grafiknya naik pendapatan itu dengan ada sosialisasi ini. 2017 itu 15.200, 2018 58, terus 19 105, 2020 125, 2021 322. Akhirnya totalnya itu sampai 707 sekian gitu. Ya, totalnya itu yang sudah diterapkan, belum anak bahan-bahan gitu. Di aku salahkan perkiraan menurut saya pengabdian bayar sampai gitu itu sampai 800 juta dengan bahan-bahan, tapi nominal uangnya itu tadi 700 sekian. Nah ini bahan-bahan ada yang infak dan sodako, ini bahan semen 100 sak, besi ada 100 batang, kemudian kayu, pasir dan secukupnya, bambu sampai kurang lebih 500 batang. Nah itu kalau dikalkulasikan dijumlahkan itu sekitar 800 juta yang nempel perkiraan dengan bahan-bahan. Nah jadi uang tadi itu dibelikan pada bahan dan material bangunan tadi, Pak. Pembelian peralatan, pembelian tenaga kerja, ada yang tukang, yang profesional, ada laden gitu. Sehingga satu minggu menghabiskan 9 jutaan, satu minggu 9 juta habisnya uang untuk pekerjaan tadi. Kemudian ada usaha tambahan informasi lagi, ini pernah karena ada tiang listrik yang jalur listrik yang tegangnya tinggi sehingga perlu daripada itu ada pemindahan. Akhirnya saya koordinasi dengan PLN setempat berikan panitia bikin surat ke sana, tapi dibiarkan dulu saja, tidak muncul persetujuan dari PLN kabupaten. Akhirnya saya berdua dengan Pak Ustadz datang ke Pelabuhan Ratu minta kepada beliau agar tiang ini dipindahkan sebab ini akan menimbul bahaya bagi masyarakat umumnya. Tapi beliau pada waktu itu menyampaikan kan harus mengeluarkan biaya sampai 36 juta pada waktu itu. 36 juta. Kemudian saya koordinasi lagi, beliau menyatakan biarlah 3 hari kemudian tuh nanti ada berita. Kami katanya mau musyawarah dulu dengan rekan-rekan. Pas ada muncul di WA lewat Pak Mansur Asyari, beliau itu direktur PLN di kabupaten itu, jangan di Pelabuhan itu, menawarkan sampai 11.600.000. Tapi kami tidak sedia menyalurkan uang yang sebesar itu. Hanya saya menyalurkan bahwa kesanggupan itu hanya 2 juta untuk operasional. Lama-lamaan akhirnya mungkin ada salah satu orang mau berhasil lewat Pak Ustadz waktu itu disampaikan ke bupati, akhirnya beliau datang sendiri karena katakanlah kalau mendapat teguran dari Pak Bupati agar itu supaya dilaksanakan. Beliau datang sendiri, malah duduknya sini bersama kedua ajudannya di bagian di lapangan, dan beliau menyatakan bahwa kesiapan itu dana operasional 3.600.000 yang akhirnya kami sepakat dengan para panitia semuanya dengan benar siap untuk mengadakan uang 3.600.000 yang tadinya 36 juta. 26 juta akhirnya bisa dibayarkan dengan uang 3.600.000. Akhirnya bisa dipindahkan. Itu salah satunya. Nah, kemudian bapak-bapak setelahnya
Minggu ini ada tahapan-tahapannya. Pada bulan ini itu tahapan yang kelima Pak, yang kelima untuk pembongkaran dak pertama. Yang kedua nanti sudah terkumpul uang yang tadi itu yang 186 juta ini Pak, jadi kas yang agak ini untuk tahapan pemasangan bondek cor untuk lantai kedua. Tapi sebelum itu pembongkaran dak yang lama sedang dikerjakan sekarang baru 2 hari. Jadi pembongkaran dak lantai kedua menuju berlangsung ke ayeuna. Jadi yang saya harapkan Bapak-bapak semuanya, ini tadi sudah saya sampaikan bahwa ini permintaan saya ketika yang merasakan di lapangan, Pak, ini harus ada kebersamaan di antara para panitia tadi, ya. Sedangkan pekerjaan masih banyak, yang itu biru pekerjaan persiapan, pekerjaan anak, pekerjaan fondasi, banyak beton dari proses. Yang hijau itu Pak sudah kita laksanakan, masih banyak pekerjaan kita itu. Ada pekerjaan dinding, lantai, kusen, kaca, atap, plafon, kunci dalam, kemudian listrik, kemudian MCK-nya, bentuk pengecekan dan sebagainya. Jadi masih jauh sekali. Sedangkan kita mengharapkan dananya itu dari donatur di wilayah Kecamatan Surade. Nah kemudian yang saya harapkan sebagai panitia ini ada bentuk surat sakti dari Pak Camat sebagai kepala wilayah Kecamatan Surade kepada kepala desa agar panitia diberikan waktu untuk bertemu dengan para RT untuk disosialisasikan yang kedua kalinya. Apa sebab setelah saya laksanakan banyak kendala-kendala dicoba dulu khususnya di Kelurahan Surade. Setelah ada sosialisasi berbarengan dengan panitia apa tadi Pak, tidak ada bergerak RT pusat. Kenapa? Karena tidak ada surat sakti. Mengapa? Karena tidak ada surat sakti dari pemerintah setempat. Dalam surat untuk para RT untuk bersosialisasi dengan masyarakat itu sendiri. Di samping itu pula banyak masukan-masukan dari para RT itu. Karena di RT itu sendiri banyak operasional yang diperlukan. Mereka bilang jangankan untuk Masjid Al-Jalil, untuk mengambil uang pererek saja yang per bulan itu sudah susah kadang gitu. Kenapa? Jalan belum beres, majlis lain saya juga belum beres. Banyaklah kendala-kendala yang dihadapi oleh panitia. Jadi harapan saya yang pertama itu ada surat dari kepala daerah Pak Camat agar para kepala desa itu mengizinkan untuk kami para panitia untuk bersosialisasi kembali dengan para RT yang ada di sewilayah Kecamatan Surade itu. Yang kedua, menghimbau lagi kepada rekan-rekan panitia agar ada kebersamaan, jangan sampai mengandalkan beberapa pihak gitu. Itu barangkali Pak. Nah, kemudian di situ ada bagaimana ke depannya dengan keterbatasan tapi dari segenap keikhlasan kami mengetuk pintu hati berbagai elemen untuk menyatukan semangat dan menyerah. Nah ini yang keduanya berarti persatuan mendatangkan syiar Allah berperjuangan membangun masjid. Sebab Allah berkenan menganugerahkan rahmat, hidayah dan hidayahnya, dilindungi dan memberikan tersebut. Nah jadi ini Pak, kita membuat komitmennya bersamaan. Apa yang saya sampaikan tadi oleh saya, kita ingin ada komitmen kebersamaan dalam mensosialisasikan pencarian dana untuk membangun masjid ini. Kenapa? Tadi sudah katakan bahwa dengan adanya pemindahan para pejabat itu ataupun yang pensiun ataupun mutasi, sehingga mau kapan lagi gitu ya. Nah, itu yang diharapkan oleh saya. Barangkali itu Pak ya keadaannya saya singkat karena waktu ini terbatas oleh Pak Haji Mansur supaya kita itu waktunya sangat relevan. Begitu. Mohon maaf lebih dan kurangnya sebagai saya sebagai manusia pasti ada kelemahan-kelemahannya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.